Kemudian yang nomor 2 Pak, setelah legolilo, ridho adalah waqalu hasbunallah. Yang kedua adalah mengucapkan Allah lah pelindungku, Allah lah penjaminku, Allah lah pemberi rizkiku. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan karunia-Nya kepadaku. Ini adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal, memasrahkan ya, nasib kita, memasrahkan hasil usaha kita, memasrahkan masa depan kita dan anak-anak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak tawakal kepada Allah Pak, wes hati ini wes udah. Mungkin kita selalu ragu-ragu, selalu was-was, selalu. Kalau kita enggak ada tawakal ini Masya Allah. Siapa yang kita andalkan? Ya. Rumah yang kita andalkan, anak-anak banjir. Kayak kemarin di NTT, rumah sebagus apapun roboh. Yang kita andalkan apa? Makanya kalau kita mengandalkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu kalau dilakukan oleh orang-orang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala akan sudi memberikan hidayah kepada mereka. Nah tawakal ini kan, tawakal wajib, usaha juga wajib. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah." Ketika kamu ada niat melakukan sesuatu, itu saja sudah disuruh oleh Allah untuk pasrah kepada Allah. Berniat melakukan sesuatu, tawakallah kepada Allah. Apalagi ketika kita berusaha melaksanakannya, kita bertawakal kepada Allah. Seperti hadis diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama razaqat tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha, pasti kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberi rizki burung yaghdu khimasan, keluar dari sangkarnya Pak. Pagi-pagi lapar, apalagi semalam sudah memberi makan anaknya. Apa yang dia makan diberikan ke anaknya. Pagi-pagi wes ngeleh, tapi dia pergi dengan ngeleh. Wayaruhu bitona, sore-sore kembali ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Apalagi ketika kita sudah berusaha, tambah wajib kita tawakal. Makanya suatu saat Rasulullah didatangi seorang tamu. Terus Rasul bersabda, "Kowe mau numpak apa?" "Numpak unta." "Untamu ndi?" "Tak biarkan di sana Rasul." "Loh, kok dibiarkan?" "Lah kan saya tawakal kepada Allah." Wah, itu keliru. Tawakal kok tanpa usaha itu bukan tawakal. Tawakal itu kemudian Rasul bersabda, "Ikil fatawakkal." Ikatlah, berarti kan usahalah, ikatlah. Setelah diikat dengan kuat, ya Pak ya. Terus golek uang sing jaga gitu Pak ya. Engko diupahi laura kabur untamu. Baru setelah itu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara Pak ya sifatnya 70.000 kali 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang besok dimasukkan oleh Allah ke surga tanpa dihisab, itu di antara sifat yang paling pokok adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 173 ini cerita ketika perang Ahzab Pak. Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan kafir Quraisy, gabungan kafir Quraisy Mekah, orang-orang kabilah-kabilah di luar Mekah. Terus dari dalam Yahudi Bani Quraidah juga mengancam dari dalam. Apa yang dikatakan oleh para sahabatnya? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang mengatakan
pasukan gabungan kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah di luar kota Mekah yang jumlahnya 10.000 telah mengepung kalian, hei Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dari belakang juga ada orang Yahudi Bani Quraidah mau menyerang. Nah, kondisi yang sempit seperti itu, Pak, yang sumpek seperti itu. Kalau kita tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kan ya engkau malah nyesek. Engkau malah apa, Pak? Stroke nyen sewu. Ya gitu. Gitu. Malah kadang-kadang itu kik mati. Kalau tidak langsung kepada Allah itu terus siapa lagi, Pak? Wis tidak ada yang bisa ngatasi kecuali Allah. Makanya orang-orang muslim ketika dikatakan seperti itu musuh wis mengepung mereka, fazadahum imana, tambah iman kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baik pelindung dan penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan, dianjurkan kalau kita dalam kondisi yang sempit apa, kita disurahkan untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir boleh.